Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel HZ Motovlog, masih di sini. Oke, kali ini gue mau lupa intro. Oke guys, kali ini gue bakal pergi ke bengkel. Ngapain sih ke bengkel? Mau cari hiburan, ya elah, cari hiburan ke bengkel ya. Kayak gini lah pengangguran, pagi-pagi ke bengkel. Asal nggak ngutang aja nih. Oke, sekarang gue mau ke bengkel. Pertama gue memperbaiki sensor netral gue yang rusak. Bukan rusak sih sebenarnya, tetapi pin yang ada di dekat sensornya itu tuh sudah nggak bisa gue keluarin lagi guys. Mungkin nggak ada kesalahan sama gue, jadi gue colok-colok bagian pinggirnya itu, dan sekarang itu udah masuk semuanya ke dalam. Aduh. Nggak tahu lah ini masih bisa diselamatkan atau enggak, atau selamanya gue nggak punya sensor netral. Ya terpaksa deh. Kalau untuk fiction, kalau netralnya nggak hidup, lu harus pencet kopling dulu buat ngidupin motor, walaupun ya dalam posisi netral sekalipun gitu loh, karena si motor membaca bahwasanya dia tidak posisi netral atau tidak posisi aman untuk menghidupkan si motor ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gue mau ganti oli. Oli yang gue mau ganti ini adalah oli Shell AX7. Kenapa gue pakai Shell AX7? Dari gue ambil motor ini sampai sekarang kurang lebih tahun 2014-an lah ya. Dari tahun 2014 sampai sekarang gue selalu pakai Shell AX7. Alhamdulillah nggak ada problem ya. Nggak ada permasalahan. Pernah sekali-sekali coba ganti oli, kalau ya malup gue nggak rekomendasi, kasar banget. Terus gue udah pernah coba pakai Fastron, Pertamina Fastron, ya menurut gue sama aja gitu loh, nggak ada bedanya. Ya paling perbedaannya mungkin di akselerasi yang lebih enak gitu loh, mesin lebih halus, itu menurut gue. Nah, kenapa masih tetap pakai Shell? Yang pertama, ekonomis. Ya iyalah ya, dibandingkan dengan Fastron ya harganya 80 lebih, sedangkan Shell kalau nggak salah 45-an, paling mahal ada 50. Nah, dengan harga segitu lu udah dapat 2 botol Shell loh. Nah, terus olinya awet, untuk akselerasi awal sama akhir itu enak, dan lu start and go itu no problem, enak. Sedangkan kalau lu pakai Fastron untuk start up mesin, lu jalan di awal itu agak berat gitu loh, karena peruntukannya oli itu buat mobil. Ya sebenarnya bagus, kalau menurut review-review yang teman-teman yang lain udah saya tengok, oli itu cukup bagus dipakai ke motor. Kenapa gue milih oli Shell? Ya sesuai tadi, menurut gue harganya ekonomis. Nah, menurut gue teman-teman, kok banyak yang nerobos ya? Apa enggak? Apa pada ada 6 lagi tuh nyawa di rumah? Atau 8? 9 nyawa dia. Yang 8 tinggal di rumah kan? Lewat terus. Ada masih merah lo tuh. Nah, menurut gue kenapa oli motor itu lebih cepat hitam, cepat kotor ya? Karena motor sendiri itu menggunakan kopling basah, dan koplingnya itu olinya gabung dengan oli si mesin. Makanya oli motor itu lebih cepat hitam ketimbang oli mobil. Nah, kenapa oli itu bisa hitam? Salah satu faktornya adalah gesekan antara kanvas kopling dengan plat kopling. Nah, gesekan itu tadi pasti meninggalkan sisa kan ya. Itulah yang membuat si oli ini cepat hitam. Makanya kalau menurut gue, teman-teman yang pakai oli mahal sekalipun yang alasannya biar bisa awet, menurut gue enggak juga. Menurut gue ya, tapi kalau menurut yang lain terserah. Ini menurut gue pribadi enggak juga. Kenapa? Karena gesekan itu tadi menghasilkan ya kotoran lah, saya bisa bilang kotoran. Maka gesekan antara kanvas kopling dengan plat kopling itu yang bikin si oli cepat hitam. Jadi menurut gue oli motor tuh lebih bagus diganti ketika lu udah
bawa 1500 atau 2000 kilometer. Nah itu harus ganti. Atau sebisa mungkin kalau misalnya lu perjalanan tiap hari walaupun tuh dekat, sekali sebulan deh ganti biar enak. Jadi menurut gue seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman pakai oli yang mahal sekaligus ya nggak masalah, karena sebenarnya oli itu yang mahal pun juga bagus sebenarnya, tetapi masa pakainya menurut gue tetap aja sama. Lain hal dengan yang namanya mesin mobil, karena mesin mobil antara mesin dengan gearboxnya dengan koplingnya itu terpisah dan olinya itu tidak tercampur dengan oli gearboxnya itu tadi, makanya dia lebih awet olinya. Itu menurut gue. Kalau misalkan gue salah, silahkan diperbaiki, silahkan komentar di bawah ya teman-teman. Yang penting untuk motor injeksi sebisa mungkin lo pakai Pertamax udah deh. Itu udah enak banget, itu udah anteng banget lo motor tuh. Nah sekaligus nanti gue bakal memperlihatkan kepada teman-teman oli Shell itu dia lebih gampang untuk melihat olinya ori atau tidak. Nanti kita lihat, karena sekarang cukup banyak ya guys ya oli palsu yang beredaran gitu, yang beredar di pasar. Tapi kalau untuk oli Shell dia tetap menjaga kualitas dia dengan beberapa, bisa dibilang itu pengaman ya, agar customer tahu mana oli yang ori, mana oli yang palsu. Kita udah nyampe di bengkel langganan. Ketemu dengan dia lagi. Aduh. Ah? Dari jalan yang benar bang. Kok jalan yang salah, nggak mungkin lewat aspal gua tadi. Pagi-pagi awak belum sarapan udah ditanya yang aneh-aneh. Oke guys, ini di tangan gue sudah ada oli Shell Advance AX7 nih. Ini oli synthetic base ya, 1 liter. Saya oli ini sama dengan saya Yamaha Sport, yaitu 40W 40. Jadi kalau oli ini dalam posisi dingin, suhu rendah, itu kekentalannya 10. Sedangkan kalau temperatur tinggi, kekentalan olinya 40. Nah, kelebihan dari oli Shell ini dari produsennya, dari pabriknya ini sudah disediakan segel. Nah, nggak semua oli motor dia itu pakai segel. Nah, teman-teman bisa lihat oli ini asli apa enggaknya. Yang bagian tulisan ini pakai kertas lakmus ya bang, boleh. Ini kita kasih, kalau kita dikasih air nih, saya kasih embun ya, embun nampak tulisan pula, nggak disponsori gue nih. Tangan gue udah basah, dia kalau kena air tulisan ini bakal berubah jadi merah guys. Nih teman-teman bisa lihat merah kan, ini menandakan kalau ini oli berarti ori. Nah inilah kelebihan dari Shell dengan oli-oli merek-merek yang lain, makanya gue percaya selalu pakai Shell. Ini gue nggak di endorse ya, gak ada intervensi dari Shellnya sendiri. Ini menurut pribadi gue. Nah makanya gue lebih senang pakai oli Shell, karena gue gampang nentuin ini oli ori apa enggak. Beda dengan oli-oli yang lain, banyak yang dijual-jual sana, kadang ada yang KW juga. Kita nggak tahu, kita sebagai orang awam kita nggak tahu cara membedakan olinya itu seperti apa. Sedangkan kalau oli Shell kita gampang, pakai air aja basahkan ini. Kalau ini berubah jadi merah berarti ini ori gitu loh, segelnya ori. Nah mungkin segitu saja tentang sharing gue tentang pemakaian oli Shell. Nanti first impressionnya setelah gue ganti oli nanti gue kasih tahu. Nah untuk teman-teman yang mau ganti oli, kalau misal teman-teman udah 2 kali ganti oli itu teman-teman saya sarankan untuk selalu ganti filter oli. Apabila udah 2 kali ganti oli, silakan filter olinya ganti. Oke guys, tuh kokonya lagi memperbaiki sensor netral. Tengok deh, udah bisa keluar kok. Kalau diameter belakangnya itu dikecilin gimana kok? Di gerinda sedikit. Oh. Jadi disinilah letak dari sensor netralnya tersebut guys. Nah ini sensor netralnya.
Ketika pinnya itu ketemu dengan yang bagian emas di sini, maka sensor netral di atas maka akan aktif. Kalau sensor netralnya nggak aktif, walaupun lu motor lu dalam posisi netral, lu pas starter harus pencet kopling. Syukurlah. Gue kira gue harus mengeluarkan uang yang banyak. Tadi cuma diketok-ketok sih sama Koko, karena Kokonya alat-alat lengkap, namanya bengkel ya. Lah gue anak kos, nganggur lagi di Batam. Kayak mana mau lengkapin kunci-kunci, guys? Minjam-minjam terus tak enak, mending ke bengkel aja sekalian sama ahlinya. Oke guys, kita udah ganti oli, udah selesai. Tapi sebelumnya kita reset dulu trip satunya, trip A nya 1400 ya tadi ya. Oke, udah 0. Trip B nya juga kita nolkan. Oke, jalan. Hal pertama yang kurasakan setelah ganti oli ya seperti biasa, tarikannya kembali ringan. Aduh, ngeri kali ini beloknya. Pernah berawak lah. Terus yang kedua, mesin terasa lebih halus kembali. Yang ketiga, tarikannya lebih enteng dan sensor netralnya juga sudah hidup kembali. Oke, kuning, hijau, jalan. Oke guys, terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang saya sampaikan itu menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Dan yang buat mau beli-beli oli kayak oli Shell, tadi sudah saya perlihatkan cara memilih oli Shell yang orinya seperti apa. Ya kalau yang KW-nya alhamdulillah saya belum ketemu ya, tapi yang orinya saya udah ketemu. Yang orinya selalu ketemu gitu maksudnya. Ngomongnya belepotan banget nih mulai tuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik like and subscribe. Ingat, subscribe itu sampai sekarang masih gratis loh. Jadi subscribe. Thank you banget yang udah subscribe. Oke guys, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azamotovlog di sini. Ciao.